yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Semua ya? Ya alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah pertemuan kita yang ke-9 kalinya di mata pelajaran apa? PAI. Sudah siap semuanya? Ya alhamdulillah. Baik, sebelum Pak Roso memasuki materi, saya akan absen siapa saja yang hari ini tidak masuk. Ada yang tidak masuk? Ada ya. Baik. Siapa yang tidak masuk? Siti Khafsatun sama Sultan. Ya. Kenapa sakit? Ya, yang lainnya sehat semua kan? Alhamdulillah. Ya. Sekalian, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di bab ke-12 dari materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 7. Dan sebelumnya Pak Rosen memastikan bahwa ini adalah dua bab yang terakhir di semester ini, karena nanti di tanggal 3 Juni kita sudah adakan penilaian akhir tahun atau PAT sebagai salah satu cara, yaitu untuk menguji kalian dalam penyerapan materi, terutama materi dari pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sudah ada persiapan sampai mana? Sudah belajar semua untuk bab sebelumnya? Alhamdulillah. Ya. Kemarin kita sudah membahas tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW, yaitu berhijrah ke Madinah. Ya, ada yang masih ingat kemarin? Masih ya? Jadi hijrah Nabi itu kemana? Madinah. Ya, nah hari ini kita akan masuk ke bab 12, yaitu tentang Khulafaur Rasyidin. Baik, Pak Rasul siapkan dulu untuk materinya. Ya, kita akan lihat tayangan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Khulafaur Rasyidin. Saya yakinnya Pak Roso pasti, maksud saya sudah pasti anak-anak sudah pernah mendengar kata-kata Khulafaur Rasyidin, sudah ya? Ya, Khulafaur Rasyidin. Ada yang sedikit ada tadi malam barangkali sudah membaca, ya, atau sudah barangkali syukur-syukur sudah memahami artinya. Boleh disampaikan? Siapa di antara kalian? Adakah yang tahu tentang Khulafaur Rasyidin? Iya, namanya siapa? Alifia Fernisa. Ya, coba. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Alhamdulillah, luar biasa ya. Bulan plus untuk Alifia ya. Kita ini luar biasa ya. Khulafaur Rasyidin. Ya, ini nanti kita akan pelajari tentang bagaimana sikap terpuji dari Khulafaur Rasyidin sehingga kita akan meneladaninya. Jadi untuk KD yang akan kita pelajari pada hari ini tujuannya adalah kita ingin meneladani sikap terpuji dari Khulafaur Rasyidin. Tadi sedikit sudah saya tanyakan
Apa sih Khulafaur Rasyidin? Terngiang dalam ingatan kita ketika dulu di SD, ya, mungkin sudah pernah diterangkan Khulafaur Rasyidin. Dalam gambar di tayangan ada 4 wajah dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, itu adalah 4 orang sosok Khulafaur Rasyidin. Barangkali sudah ada yang pernah tahu atau barangkali hafal malah Khulafaur Rasyidin? Ada yang apa? Siapa namanya? Payu. Boleh? Tadi Alivia sudah menyampaikan pengertiannya, nanti kita bahas ya. Luar biasa. Ada? Khulafaur Rasyidin ada 4 orang, siapa saja? Boleh siapa? Angkatannya? Silakan tamat ya. Siapa saja yang bagus ya. Itu coba sebelum saya masuk materi. Abu Bakar, Umar, siapa? Utsman, yang keempat Ali. Ya, tepuk tangan. Sudah berani ngomong, luar biasa jawabannya, masih ingat ternyata ya. Nah, baik. Sekarang satu persatu tadi yang Pak Rasul tanyakan akan kita ulas ya. Nanti mudah-mudahan ada pemahaman sehingga ketika kita mau meniru perilaku daripada Khulafaur Rasyidin itu kita sudah paham. Apa sih Khulafaur Rasyidin? Tadi yang saya tanyakan sudah dijawab oleh Alivia. Khulafaur Rasyidin. Nah, ini yang kita pelajari nantinya adalah konsepnya seperti ini. Jadi kita pelajari Khulafaur Rasyidin dari pengertiannya, kemudian sifat-sifatnya dari 4 orang Khulafaur Rasyidin tersebut ya. Ini ya, 4 ini ya, sudah pahamkan ya. Ada 4 tadi disampaikan oleh Rahmat, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, nanti setelah kita tahu perilakunya, nah insya Allah kita bisa meniru ya. Ya. Nah, ini yang tadi dijawab oleh Alivia ya. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata Khulafa ar-Rasyidin. Khulafa atau khalifah artinya apa? Pengganti ya, atau pemimpin. Jadi kalau itu khalifah berarti pemimpin ya. Seperti Nabi Adam itu khalifah di bumi, berarti pemimpin di bumi. Nah, khalifah itu berarti pemimpin. Nah, khulafa itu jamak daripada khalifah. Khulafaun berarti pemimpin-pemimpin. Nah, ya, karena bukan hanya 1 orang tadi sampaikannya. Ada 4 kan? Iya. Sedangkan ar-Rasyidin itu dari kata ar-Rasyid ya, yaitu yang mendapat petunjuk. Ya. Nah, sehingga menurut bahasa Khulafaur Rasyidin yaitu orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Betul tahu enggak? Jadi Khulafaur Rasyidin itu Gus menurut bahasa orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah untuk menjadi pemimpin. Ya, siapa saja? Coba saya tanya sekarang. Kalau presiden itu termasuk Khulafaur Rasyidin enggak? Ya? Ayo, ada yang tahu? Presiden itu termasuk Khulafaur Rasyidin atau bukan? Secara bahasa Khulafaur Rasyidin karena dia mendapat petunjuk untuk memimpin secara bahasa. Tapi secara istilah bukan. Khulafaur Rasyidin itu adalah yaitu tadi disampaikan oleh dia, yaitu orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan ya kepemimpinan
setelah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ya, hanya 4. Khulafaur Rasyidin hanya 4, ya. Itu. Sampai sini ada pertanyaan tentang pengertian Khulafaur Rasyidin? Mau bertanya? Tidak? Ada pertanyaan? Udah paham semua? Paham semua? Baik, luar biasa ya, kelas 7 ya. Udah paham semua. Khulafaur Rasyidin ya. Nah, kemudian kita masuk ke 1, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau ada tulisan RA itu bacanya apa? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq RA. Apa? Ya? Apa bacanya? Iya, radhiyallahu anhu. Kalau laki-laki hu. Kalau Siti Aisyah RA-nya radhiyallahu anha. Kalau perempuan ya. Kalau laki-laki ya. Nah, paham ya? Ada tulisan masa kita nggak ngerti Khalifah Abu Bakar As-Siddiq RA bacanya kok ya radhiyallahu anhu. Beliau memimpin tahun 11 sampai 13 Hijriah atau tepatnya 632 sampai 634 Masehi. Siapa khalifah pertama? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Halo. Halo. Iya, siapa khalifah pertama? Iya, sudah ada yang kenal? Sudah ada yang kenal? Dari mana kenalnya? Kapan kenalannya? Baik, iya inilah dari sejarah ya. Ini Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkapnya? Coba salah satu dibacakan. Ya, tayangan depan. Ya. Rahmat boleh Rahmat. Yang keras Rahmat. Abu Bakar At-Tamimi. Iya, jadi ini nama pertamanya dulu. Kalau Pak Suroso itu nama asli ya Suroso. Ya, ada pepatah tidak kenal maka tidak kenal. Tidak kenal maka tidak kenal. Biar kenal kenalan dulu. Ya, Khulafaur Rasyidin yang pertama yaitu sahabat Abu Bakar yang nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Ya, itu Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Ya. Yang sebelumnya namanya adalah Abdul Ka'bah. Kenapa? Karena setiap hari di Ka'bah. Itu sebenarnya namanya Abdul Ka'bah. Kemudian setelah Islam masuk, namanya diganti Rasulullah dengan Abdullah. Berarti Abu Bakar itu nama aslinya siapa? Abdullah. Tuh, nama aslinya siapa? Pak, lah kok sama dengan nama bapaknya Nabi Muhammad? Ya. Kalau Nabi Muhammad, bapaknya siapa? Abdullah bin Abdul Pinter. Kalau ini Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Itu nama asli dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, kemudian beliau lahir di kota Mekah, tepatnya di tahun 573 Masehi. Berarti berselang berapa tahun dengan Rasulullah? Dua tahun. Kalau Rasulullah lahir tahun 571 pintar. Ya, benar ya. Ya.
Wah, boleh dibaca sekarang aja baca. Abu Bakar dilahirkan ya. Yang lain silakan, yang keras. Ya, Abu Bakar dilahirkan di kota Mekah. Abu Bakar dilahirkan di kota Mekah kira-kira tahun 573 Masehi. Dia adalah seorang pemimpin di kalangan Mekah yang mengajar bahwa penyembahan berhala itu suatu kebodohan dan kepalsuan belaka. Karenanya, ketika diajak oleh Rasulullah SAW untuk memeluk agama tauhid, dia pun dengan segera menerimanya. Dia merupakan orang pertama yang masuk Islam dari kalangan kaum laki-laki. Ya. Jadi termasuk as-sabiqunal awalun. Orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan laki-laki. Ya, itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Nah, dengan mengetahui namanya, kelahirannya, dan sedikit biografinya ini, semakin mantapkah kalian bahwa Khulafaur Rasyidin ini adalah pemimpin yang bijaksana yang dapat hidayah Allah? Semakin yakin? Semakin yakin? Iya, ya. Ini adalah penerus pengganti daripada kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Ya. Ya, kita dulu ya. Kemudian kapan Khalifah Abu Bakar ini dinobatkan sebagai khalifah? Yaitu setelah Rasulullah wafat. Kemudian tampuk pimpinan Islam waktu itu secara musyawarah langsung diberikan kepada Abu Bakar. Nah, lebih kurang memerintah selama 2 tahun. Ya. Pada tanggal 23 Jumadil Akhir 13 Hijriah, Abu Bakar wafat di usia berapa? 63 tahun. Nah, kemudian nih prestasi ataupun yang diraih oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya. Yang pertama memerangi orang murtad, karena setelah Nabi Muhammad wafat banyak orang yang kemudian keyakinannya mulai goyah. Mulai goyah. Iki Islam tenan apa ora gitu ya. Nah, oleh Sayyidina Abu Bakar sebagai pemimpin waktu itu, kemudian banyak orang-orang murtad itu yang diperangi. Karena apa? Dikhawatirkan menghasut orang-orang yang sudah beriman. Kemudian ada juga yang ngaku-ngaku Nabi. Setelah Nabi Muhammad wafat, ada yang ngaku Nabi. Namanya Nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzdzab. Ya, itu adalah Nabi palsu. Ya, karena kita yakin bahwa Nabi terakhir zaman adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang lainnya adalah pengumpulan dan tulisan ayat Al-Quran. Karena waktu Rasulullah itu baru ditulis di pelepah kurma, ya, di tulang-tulang unta. Kalau pas turun wahyu itu tidak dibukukan, tidak seperti buku sekarang ini, ya. Tuh, ini adalah salah satu yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk mengembangkan Islam. Kemudian memperluas wilayah dakwah tidak hanya di Mekah saja, tapi sampai keluar Mekah. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Paham semua ya? Ya, baik. Saya lanjutkan. Kemudian apa yang bisa kita teladani dari Sayyidina Abu Bakar? Ya, yang pertama rendah hati, tidak sombong. Yang kedua berarti tenang, berpenampilan sederhana, sabar, adil dan suka musyawarah, dermawan. Bahkan untuk dermawan ini dan menolong kaum tertindas, Sayyidina Abu Bakar rela
mengerahkan harta bendanya untuk membebaskan budak-budak yang disiksa oleh kafir Quraisy. Ya, karena apa? Orang kafir Quraisy ini maunya orang-orang yang jadi budak itu tidak boleh kalau mengenal Islam apalagi masuk Islam. Ya, itu. Kemudian selanjutnya berangkat berita dari Rasulullah, tidak pernah Abu Bakar membantah. Ya, itu. Itulah tentang Abu Bakar. Sampai sini ada pertanyaan? Setelah jalannya insya Allah bisa kita contoh ya. Ya, insya Allah Abu Bakar. Kemudian khulafaur rasyidin yang kedua kita lanjutkan. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, beliau memimpin lebih kurang 10 tahun, yaitu dari tahun 13 sampai 23 Hijriah. Nama lengkapnya adalah bukan dibaca. Ayo, kamu dah. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orangnya ada babi. Iya, jadi lebih tua siapa? Sayyidina Umar dengan Rasulullah? Lebih tua? Umar 4 tahun sebelum Rasulullah lahir. Ya, karakter Umar adalah pemberani, tidak takut, tidak gentar, mempunyai ketabahan dan kemauan yang keras, tidak mengenal kata ragu kalau ada kebenarannya dalam hidupnya. Pokoknya cara Jawanya apa? Waninan pokoknya. Tahu goreng, Pak. Apa? Waninan. Saya di rumah tuh waninan pokoknya. Asal benar dia berani. Ya, itu. Kemudian bahkan sempat Rasulullah SAW mendoakan dengan kejadian yang dilihat oleh Rasulullah, kehidupan sehari-harinya Sayyidina Umar. Nabi pernah berdoa, Allahumma izil Islam di Umar. Apa? Allahumma izil Islam di Umar. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan masuknya Umar. Gak mau laninan, beranikan ya, gagah berani. Siapapun tidak takut dia, asal benar kalau dia berani. Gitu. Itu Sayyidina Umar. Ya. Dengan masuknya Umar, maka mulailah Islam mendapatkan amunisi baru dan menyusun kekuatan dalam berdakwah. Ya. Nah, itulah Umar bin Khattab sekilas ya. Kemudian yang ketiga siapa? Utsman bin Affan. Ada pertanyaan sampai sini? Ayo. Enggak ada. Baik. Utsman bin Affan, silakan tolong dibacakan yang keras. Ayo, Pak. Ya. Yang keras. Biar temannya dengar semua. Ya. Iya, cukup. Dari sini bisa kita lihat antara Nabi Muhammad dan Sayyidina Utsman itu masih ada saudara ternyata. Ya. Yaitu melalui garis ibunya, di mana ibunya Utsman ya itu nanti sampai nasabnya atau sampai ke mbahnya yaitu Abdul Muthalib. Padahal Abdul Muthalib itu kakeknya Rasulullah, berarti sama kan? Nah, berarti masih satu keturunan, istilahnya masih dekat sekali kerabatannya ya. Itu. Sayyidina Utsman adalah sahabat yang kaya raya. Ya. Bahasanya itu
Enggak karena banyaknya hartanya. Iya, jadi kaya kan? Ini luar biasa. Kemudian beliau memimpin setelah Sayyidina Umar, yaitu mulai tahun 23 sampai 36. Berapa tahun berarti? 14 tahun, lama sekali ya. Maaf, 12 tahun ya? Iya, 14 tahun harusnya ya. Nah itu. Atau 12 tahun di sini ya. Jadi mulai dari tahun 23 Hijriah sampai 26 Hijriah. Mulai dari usia 70 tahun sampai 82 tahun. Nah, kepemimpinan Sayyidina Utsman beda dengan Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar ini orangnya keras, tegas, pemberani. Tapi kalau Utsman adalah beliau ini lemah lembut, ya, sehingga beda. Nah, ya. Kemudian ada 2 periode kepemimpinan dari Sayyidina Utsman, yaitu beliau yang pertama adalah periode pertama dikenal dengan periode keemasan, ya. Dakwah beliau semuanya stabil, lancar, tidak ada masalah. Nah, yang kedua, periode kedua beliau ini mengalami banyak rintangan, ya. Nih, di antaranya adalah pemberontakan yang dilakukan sekelompok orang yang kecewa terhadap bayat khalifah dan beberapa kebijakan pemerintahannya. Di antaranya adalah bahwa yang memimpin itu adalah masih keluarga semua, jadi banyak yang tidak senang. Misalnya saya, Badi, kamu itu masih keluarga saya, lu tak angkat, kamu bupati, kamu camat, ya dulu kabeh gitu ya, semuanya saudaranya, sehingga banyak tidak suka. Nah, kemudian ini prestasi atau keberhasilan dari Khalifah Utsman, yaitu berhasil memperluas wilayah Jawa Islam, mengganti gubernur-gubernur yang gangkang, ya, yang gangkang, memperbanyak naskah Al-Quran. Sampai sekarang yang kita pakaikan adalah Utsmani. Itu yang membuat pertama kali adalah di masa Khalifah Utsman. Membangun perekonomian, ya. Ya, kemudian ini membangun jalan jembatan untuk mengelola dakwah, mendirikan masjid-masjid dan pengelolaan Masjid Nabawi, ya, hingga sampai dinding berukir bertahta perak dan yang membuat atap pelengkung pertama kali itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan, ya. Saya tadi bilang Utsman bin Affan itu orangnya kaya tapi tidak kecil, alias dermawan. Ya, Gus. Tuh, kita lihat. Utsman bin Affan, beliau ini dermawan, walaupun kaya raya tetap loman, ya, tidak kecil bahasa Jawanya, ya. Kemudian sederhana, orang yang berhubungan jadi khalifah, jadi pemimpin negara, terus tumpahannya motor mabur. Ini juga dulu belum ada kapal terbang, ya. Yang saya jelaskan tidak memperlihatkan glamornya sebuah harta benda, tidak. Beliau tetap sederhana. Kemudian beliau termasuk di kelompok yang ulung karena alhamdulillah ketika Fathu Mekah itu termasuk salah satu yang ikut berunding, ya. Kemudian jujur, nah ini yang luar biasa, ya. Ini yang bisa dilakukan dari Sayyidina Utsman. Baik, yang ketiga, Utsman, ada pertanyaan tentang Sayyidina Utsman? Paham semua, ya? Silakan mau tanya? Ada? Nah, ini. Kemudian yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ini adalah Khalifah
terakhir ya, yaitu Khulafaur Rasyidin yang keempat, memimpin mulai tahun 36 sampai 41 Hijriah, berarti 5 tahun ya. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Jadi pakai sepaket dengan Sayyidina Utsman juga, cuman beda. Kalau Sayyidina Utsman dari ibunya, kalau Sayyidina Ali urus dari bapaknya. Ya, merupakan anak laki-laki keempat dari Abu Thalib. Abu Thalib itu adalah adik kandungnya ayah Nabi Muhammad. Siapa ayah Nabi Muhammad? Abdullah. Nah, Abu Thalib ini adiknya Abdullah. Berarti manggilnya Nabi Muhammad Sayyidina Ali apa? Mas. Mas kan? Kan? Oh, coba perhatikan. Nasabnya nih. Ali putranya Abu Thalib. Nabi Muhammad putranya Abdullah. Abdullah dan Abu Thalib ini anaknya Abdul Muthalib. Berarti maksud saya gini. Abu Thalib ini adiknya Abdullah. Berarti tuan anak Abdullah. Berarti Sayyidina Ali kalau manggil Abdullah Pak D, kalau manggil Nabi Muhammad Mas Muhammad. Kalau kita maksudnya ya, bukan Mas Muhammad ya, itu abahnya ya, masih dekat sekali ya. Bahkan setelah dewasa Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan putrinya Nabi Muhammad, yaitu Fatimah Zahra. Meskipun aneh ya, aku pada watan kan dijadikan menantunya. Nah, sebagai wanita Ali bin Abi Thalib banyak sekali mempunyai keteladanan yang bisa kita contoh, yaitu diantaranya tegas dan pandai, pemberani, sabar. Ini sebagai panglima perang pemberani dan perkasa itu Ali ya. Kemudian dalam perluasan dakwah Islam sampai ke daerah Sind, yaitu di bawah di India. Berarti jauh sekali ya. Dulu sudah pernah Islam itu masuk India ya, Pakistan ya. Makanya orang-orang sana kan kental dengan keislaman ya. Dalam urusan politik, Ali mengganti para gubernur di atas khalifah sebelumnya serta membasmi pemberontak dan pembangkang khalifah. Memang tugasnya ya. Ya. Kemudian yang ketiga, dalam urusan pembangunan, nah, membangun kota Kufah dan dijadikan pusat pemerintahan. Alasannya apa? Karena ya, di Madinah banyak sekali orang-orang yang tidak suka, sehingga beliau menjadikan kota Kufah sebagai pusat pemerintahan ya. Nah, ini Ali ya. Itulah Sayyidina Ali. Dan anak kalian, itulah tadi paparan gambaran sedikit tentang materi Khulafaur Rasyidin, yang mana kita akan bagaimana meniru atau meneladani Khulafaur Rasyidin dari sikap-sikap beliau ya. Oh ya, sekarang. Ya. Nah, nanti setelah Khulafaur Rasyidin ada namanya, yaitu penerus Nabi Muhammad, namanya tabi'in, periode tabi'in. Mereka sahabat Nabi ya, sahabat Nabi. Ada 4 Khulafaur Rasyidin. Nanti setelah
Khulafaur Rasyidin ini setelah Ali bin Abi Thalib nanti diteruskan oleh tabi'in, ada Bani Umayyah dan Abbasiyah. Itu saja untuk materi hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Silakan. Tidak ada? Iya. Semoga ada manfaatnya dan kalian paham semua, sehingga insya Allah kita nantinya bisa mencontoh bahwa setelah kepemimpinan Rasulullah, setelah Rasulullah wafat itu kepemimpinan beralih ke Khulafaur Rasyidin, yaitu pemimpin-pemimpin yang bijaksana yang berada dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, taruh cukupkan, ya. Jangan lupa dipelajari lagi, dibuka lagi sampai rumah nanti ya, dibaca-baca lagi. Barangkali ada yang punya referensi, ya, tentang Khulafaur Rasyidin, ya, lihat film-filmnya boleh, ya. Itu adalah semuanya bagaimana agar kita semakin bahwa perjuangan Khulafaur Rasyidin ini bisa kita contoh. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupi dulu, ya. Baik, sampai ketemu besok. Kita cukupi dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.